Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di tutorial hari ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang rancangan acak lengkap, akan tetapi ulangannya tidak sama, di mana terdapat sebuah data seperti ini dengan beberapa ulangan yang kosong. Terdapat 4 kolom ulangan yang kosong dengan ditandai warna kuning ini. Oke, langsung saja kita kerjakan. Pertama-tama kita mempersiapkan sebuah parameter tabel dengan menyesuaikan panduan yang telah dikirim oleh Pak Rajiman. Kemudian di bawah ada tabel sumber keragaman. Mari kita mengerjakan yang tabel pertama terlebih dahulu. Pertama, kita ingin mencari banyaknya ulangan menggunakan rumus count A, kemudian pilih bagian ulangan dan enter. Untuk perlakuan sama menggunakan rumus count A, menggunakan tab memilih kolom perlakuan P0 sampai P8. Kemudian mencari faktor korelasi, di mana faktor korelasi rumusnya Y kuadrat dibagi banyaknya pengamatan. Nah, Y kuadrat ini apa? Y kuadrat merupakan jumlah seluruh data dikuadratkan. Mari kita mencari jumlah masing-masing data terlebih dahulu di kolom jumlah menggunakan rumus sum, kemudian memilih data dari ulangan 1 sampai ulangan 5 pada perlakuan 0, kemudian baru digeser ke bawah, kemudian dijumlahkan lagi seluruh data dari perlakuan 0 sampai perlakuan 8, mendapatkan 801,0. Nah, kembali lagi ke faktor korelasi, rumusnya Y kuadrat dibagi banyaknya pengamatan. Y kuadratnya tinggal dari jumlah tadi 800 ini dikuadratkan, baru dibagi TR. Kalau rancangan acak lengkap ulangannya sama, kita mencari TR-nya 9 kali 5 45. Akan tetapi dari 45 data terdapat 4 data yang kosong, sehingga pembagiannya 45 dikurangi 4 data yang kosong. 45 dikurangi 4 yaitu 41. Nah, jadi mencari faktor korelasi pada ulangannya tidak sama, dari jumlah seluruh data dikuadratkan dibagi 41. Kemudian lanjut pada derajat bebas total, di mana seluruh data pengamatan dikurangi 1. Nah, seluruh datanya kan ada yang kosong seperti tadi, jadi 45 dikurangi 4 data yang kosong menghasilkan 41, berarti 41 dikurangi 1. Kemudian DB perlakuan T dikurangi 1, di mana T itu treatment, perlakuan dikurangi 1, perlakuannya ada 9, P0 sampai P8, jadi 9 dikurangi 1, hasilnya 8. Kemudian DB galat, DB total dikurangi DB perlakuan. Kemudian JK total, rumusnya seperti ini, masing-masing data dikuadratkan kemudian dikurangi FK. Mari kita menggunakan rumus sum square, kemudian milih seluruh data, baru ditutup kurung dikurangi FK. FK-nya kan ini 15.000, enter. Kemudian JKP. Nah, terdapat perbedaan cara mencari JKP antara RAL ulangan sama dengan yang ini, ulangan tidak sama, dimana kalau ulangan sama kita tinggal sum square jumlah ini baru dibagi banyaknya ulangan, kemudian dikurangi FK. Sedangkan di sini kan ulangannya ada yang kosong, jadi tidak semudah RAL yang sama. Oleh karena itu kita harus menghitung jumlah kuadrat
dibagi R masing-masing perlakuan di kolom kuadrat. Caranya yaitu dengan mengkuadratkan jumlah dipilih, kemudian di tanda kuadrat pangkat 2, baru dibagi banyaknya ulangan yang ada. Di sini kan dari 5 ulangan 1 yang kosong, jadi 5 dikurangi 1 4 dibagi 4. Lanjut di bawahnya jumlah dipilih, di pangkat 2 dibagi ulangan yang ada. Di sini lengkap yaitu 5, tinggal dibagi 5. Nah, tinggal lanjut seperti ini, menyesuaikan sesuai dengan perlakuan. Dikuadratkan dibagi 01 berarti 4. Kemudian dipilih jumlah, dikuadratkan dibagi lengkap 5. Dipilih, dikuadratkan dibagi, nah di sini kurang 1 berarti 4. Dipilih, dikuadratkan dibagi 5. Sudah, jadi harus diperhatikan mana yang kosong dan mana yang lengkap, disesuaikan dengan jumlah ulangannya. Kemudian setelah masing-masing perlakuan didapatkan, tinggal kita menjumlahkan menggunakan sum, pilih semua data di kolom kuadrat, kemudian di enter. Nah, dapatkan hasil jumlah kuadrat pada data tersebut. Tinggal kita kembali ke tabel. Nah, YI kuadrat dibagi R itu datanya yang ini, yang 15.000. Kita klik, baru dikurangi dengan FK. Nah, enter, dapatkan 80,9. Kemudian jika galat, tinggal JKT dikurangi JKP. Lanjut ke KTP. KTP itu JKP dibagi DBP. Jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan. Lanjut ke KTG galat, berarti JK galat dibagi DB galat. Lanjut ke F hitung. F hitung KTP dibagi KTG dibagi KTG. Kemudian mencari F tabel 5%. Mencari F tabel ini kita menggunakan tabel, akan tapi di dalam rumus Excel juga terdapat rumus FINV, di mana probability-nya 5% sama dengan 0,05. Kemudian dipisah. Freedom derajat bebas 1 itu yang dimaksud derajat bebas perlakuan, yaitu 8. Kemudian lanjut dapat derajat bebas galat 32. Enter 2,24. Kemudian 1% sama FINV. Nah, 1% 0,01. Kemudian seperti tadi, derajat bebas perlakuan dipisah derajat bebas galat 3,13. Nah, cara mencari KK, koefisien keragaman atau koefisien korelasi atau apalah, lupa. Caranya mencari akar kuadrat dari KTG dibagi rata-rata dikali 100%. Nah, rata-rata kan belum dicari. Nah, kita mencari rata-rata masing-masing perlakuan di kolom rata-rata dengan rumus average. Kemudian dipilih 1 sampai 5. Baru di enter, kemudian ditarik ke bawah. Average seluruh data, enter 19,49. Nah, kita tinggal mencari SQRT KTG ini 7,73 ditutup kurung dibagi rata-rata
19,49, kemudian baru dikali 100%, cukup ditulis 100 saja, persennya tidak usah. Dapatkan 14,26. Nah, seluruh data dapatkan, mari kita pindah ke tabel, tinggal memasukkan data menggunakan sama dengan DB perlakuan. Kita pilih DB perlakuan 8, enter. Kemudian DB galat 32, enter, sama dengan DB total 40, enter. Kemudian JKP di sini 80,9, enter. JKG 247, kemudian JKT 328, baru KTP di sini, KTG di sini, kemudian F hitungnya ini 1,31, kemudian F tabel di sini 2,24, F tabel 1% di sini 3,13, notasi nanti angkanya 14,26%. Nah, untuk mencari kesimpulan dan notasi kita perlu membaca keterangan terlebih dahulu. Di sini tertulis apabila F hitung lebih besar dari F tabel 1%, maka berbedanya sangat nyata. Berbeda sangat nyata ini simbolnya bintang 2. Nah, F hitung lebih besar dari F tabel 1%, itu sangat nyata. Sedangkan F hitung lebih besar dari F tabel 5% tetapi kurang dari 1%, maka berbedanya cukup nyata. Ulang-ulang, berbedanya nyata, berbeda nyata saja, dengan notasinya bintang 1. Nah, sedangkan F hitung kurang dari F tabel 5%, maka tidak berbeda nyata dengan simbolnya TN. Nah, mari kita lihat di hasil 1,31 kurang dari 2,24 kurang dari 3,13. Jadi F hitung kurang dari F tabel 5% sama dengan 1,31 kurang dari 2,24. Nah, seperti tulis pada keterangan bahwa jika F hitung kurang dari F tabel 5%, maka tidak berbeda nyata. Jadi kesimpulannya kita dapatkan bahwa tidak berbeda nyata, sehingga perlakuan lama perendaman benih bawang merah pada air hangat tidak mempengaruhi daya berkecambah. Nah, bisa kita notasikan tidak berbeda nyata, yaitu TN. Oke, selesai sudah tutorial pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.